Kalau ini bukan docelang ya Pak? Bukan. Bukan, ini bukan docelang, tapi ini ketupat bumbu. Dia nggak pakai tahu dan nggak pakai kentang. Ketupat aja dicampur bumbu kacang ya Pak ya? Iya, iya. Selain soto kuning dan docelang, kini kupat bumbu kacang jadi menu sarapan favorit warga Bogor loh. Lihat aja tuh, pedagang baru sampai lapak jualan, pembeli sudah ramai berdatangan. Meski tampilan sederhana, hanya berupa potongan ketupat dengan siraman bumbu kacang dan taburan bawang goreng plus kerupuk kuning, tapi banyak orang yang suka. Pertama, ekonomis juga, terus enak juga gitu. Kan udah biasa tuh ya bubur, nasi uduk tuh udah biasa gitu. Jadi ini yang beda. Jalan Ahmad Atnawijaya, Tegal Gundil, Kota Bogor, kini jadi sentra pedagang kupat bumbu. Ada 5 pedagang yang mangkal di pinggir jalan. Salah satu pelopornya Pak Mus yang sudah berjualan kupat bumbu sejak tahun 1982. Ini Bojong Cimahpar. Oh dari Cimahpar, Ya, gitu. Cimahpar. Memang orang-orang di sana banyak yang jualan kupat ini Pak? Banyak. Banyak. Ada berapa orang? 10 lebih? Lebih 10 mah. Lebih 10? 20 ada kali ya? Ada. Kupat bumbu ternyata berasal dari kampung Bojong Cimahpar, Kota Bogor. Bukan tanpa alasan, karena di daerah asalnya bahan baku ketupat banyak ditemukan dan dikenal sebagai sentra pembuatan kulit ketupat terbesar di Kota Bogor. Mayoritas warganya berprofesi sebagai pembuat kulit ketupat. Tak hanya ibu-ibu saja, kaum pria dan anak-anak juga terampil menganyam pucuk daun kelapa, aktivitas yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan dalam satu hari saja, warga Bojong Cimahpar bisa menghasilkan ribuan kulit ketupat yang dijual sampai keluar Bogor. Nah, saking banyaknya pembuat ketupat, masyarakat setempat berinovasi membuat olahan dari ketupat. Mulai dari ketupat sayur, gado-gado, sampai ketupat bumbu. Kenapa ini cuma pakai kupat doang? Kenapa nggak pakai tahu Pak? Masaknya repot. Kalau misalkan anget-anget di sini. Di sini emang nggak pakai gas ya Pak ya? Nggak pakai kompor ya? Enggak, ini mah. Enggak pakai gas soalnya. Berat ya? Ya, bawahnya berat lagi itunya masaknya itulah. Susah ya? Susah. Ciri khas kupat bumbu tidak ada tambahan tahu kuning atau tahu putih goreng. Berbeda dengan docelang yang ditemani tahu juga kentang. Pikulan berukuran kecil menjadi alasannya. Dibandingkan dengan pikulan pedagang kupat tahu maupun siomay, pikulan kupat bumbu memang lebih mini ya. Bahan yang dipakai terbuat dari campuran kayu jati dan mahoni. Kalau soal penataan barang sih, hampir sama dengan pedagang kupat tahu pikulan. Wadah bumbu kacang dikelilingi kaleng kerupuk, sedangkan bagian lainnya untuk menyimpan ketupat, piring, sendok, dan tempat penyajian ketupat bumbu. Sama-sama. Dia pakai rotan juga ini ya? Ini mah rotan ini. Oh biar nggak cepet patah gitu ya? Iya. Kalau ini bukan rotan awet. Oh, awet. Iya. Sama Kalau bambu pak cepat patah. cepet patah. Iya. Dalam sehari bisa ngabisin berapa ketupat Pak? Kalau bawahnya mah 180, tapi nggak dihitung porsinya, habisnya aja. 180 ketupat? Iya. Wow. Satu porsi ini berarti satu ketupat ini ya? Ya kadang lebih sedikit gitu. Oh iya ini lembut banget loh. Ini bisa lembut begini loh, beda kan bisa ada yang kasar ya? Lama rebusnya. Oh Iya. jadi lama ngerebusnya jadi Iya. ini ya. Tuh. Segini cukup Pak? Kurang sekali lagi ya? Jangan. Iya. Lumernya saus kacang sebagai bahan utama menjadi pengikat semua rasa. Bumbu kacang yang dihaluskan secara tradisional katanya sih lebih nikmat. Iya, bumbu kacang di sini boleh dibilang kalau kata orang Sunda legok, kental. Terus tadi saya udah cobain rasanya juga gurih manis, tipikal gurih manis. Dan ini dimasaknya lama ya Pak ya kalau kacang ini? Ya lama. Berapa jam Pak? Masa 1 jam kadang. Oh 1 jaman ya? Pakai kacang tanah? Panjang tanah. Digiling atau ditumbuk Pak? Digiling. Oh tuh, jadi digiling nggak pakai air ya katanya ya? Enggak. Oh, jadi digiling nggak pakai air, jadi biar saripatinya keluar. Makanya dia jadi bisa kental gini. Ada juga nih kuliner yang menggunakan bumbu kacang dan sudah menjadi ikon kuliner Bogor. Ya, docelang. Namun ada perbedaan antara kupat bumbu dan bahan docelang yang lebih mirip dengan kupat tahu.
Pada docelang ditemani tahu dan kentang rebus. Uniknya, docelang asli tidak menggunakan lontong yang dibungkus daun pisang, melainkan dengan daun patat. Bentuknya pun kotak-kotak. Kelihatan nggak? Nih, ya, seperti ada motif, ya. Jadi kalau nasi atau beras yang dibungkus dengan daun patat pasti mempunyai motif kayak gini ya. Tuh, kayak gini apa ya? Ya, Jadi kayak masih kayak ada motif-motif daun dari daunnya. teplak kan gitu. Jadi nyeplak lah kalau orang Sunda. Jadi emang ciri khas dari daun patat. Kalau misalkan kita bikin lontong daun patat, pasti ada motif seperti ini. Penggunaan daun patat sebagai pembungkus makanan sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Selain tekstur daunnya halus dan elastis, daun patat mengandung serat dan protein yang baik untuk kesehatan. Sentra pedagang docelang ada di kawasan Jembatan Merah, Kota Bogor. Bahkan ada yang buka 24 jam loh, salah satunya Docelang 405. Pedagang docelang memiliki resepnya masing-masing, sehingga rasanya pun berbeda-beda. Persamaannya, semua pedagang docelang menggunakan gerobak dorong. Uniknya, gerobak setiap pedagang ditandai dengan angka. Ternyata angka pada gerobak punya arti tersendiri loh. Ada nomornya. Ini bukan nomor rumah, tapi penasaran nomor apa ini? Jangan nomor toge lagi, nggak mungkin. Kita tanya, Pak Rahmat, ini kan tiap docelang yang ada di Jembatan Merah itu ada nomornya. Ini 405, di situ 78, ada yang 69. Nah, ini arti angka ini apa, Pak? Kalau ini mah 405 ada artinya. Apa? Ini kan yang punya kakak Pak Haji Aos. Jadi ini dibilangnya pendek aja Aos. Oh, jadi Iya. ya. Jadi 4 itu A, Ya, O itu S. O, Ya. 0 itu O, Ya. 5 itu S, Ya. jadi Aos. Jadi tanda kalau ini docelang punyanya Pak Haji Aos. Ya betul. Jadi ternyata bukan nomor togel. Pedagang docelang ada yang menggunakan angka pada gerobaknya sebagai inisial sampai tahun pertama kali berjualan. Konon, kuliner docelang sudah ada sejak tahun 1600-an, dibawa masuk ke Nusantara oleh para pendatang dari Tiongkok. Ada anggapan jika penyebutan docelang berasal dari kata Belanda Dutchland, sementara pendapat lainnya menyebut karena docelang bermakna medok kacang.